Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bintang dimanapun Anda berada? Barangkali Anda dengan kondisi tertentu yang saya tidak tahu ketentuan kondisi Anda seperti apa. Dan barangkali juga mungkin Anda sedang bahagia, Anda sedang sedih, Anda sedang sangat senang, Anda sedang galau dan sebagainya. Beruntung dan bersyukurlah karena pada kesempatan dimana Anda klik tayangan ini, insya Allah begitu banyak hal inspirasi yang bisa Anda dapatkan dalam program acara Inspirasi Bintang Bijaksana dan Menantang. Apa saja yang menantang, apa saja yang bijaksana, kita akan ulas bahas pada kesempatan hari ini. Ya, sahabat bintang dimanapun Anda berada, kalau Anda pernah mendengar sebuah lagu dari seorang penyanyi dangdut yang saya yakin dan percaya Anda sudah sangat mengenalnya. Ya, dia juga saudara saya, walaupun saudaranya jauh sekali, tapi nggak apa-apa lah. Walaupun jauh, tapi saya menganggap dirinya sebagai seorang saudara. Ike Nurjana, Mbak Ike Nurjana. Barangkali kalau lagi lihat tayangan ini, Mbak Ike, apa kabar? Salam kenal ya Mbak Ike ya. Nah, ada lagunya tuh. Pernah dengar lagunya gini nih. Ku terlena, ku terlena. Itu mengandung makna penyesalan terhadap dirinya yang terlena dengan cinta-cinta yang terjadi dalam sebuah hubungan. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat bintang dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang sesuatu yang itu sangat disenangi oleh setiap manusia di muka bumi ini, yaitu kenyamanan. Bagaimana tidak, sebuah kenyamanan itu sangat diharapkan. Mobil mewah, rumah mewah, kursi sofa yang enak kayak gini, nyaman banget ini ya kan. Kemudian juga berbagai macam aspek-aspek kehidupan lainnya memberikan kenyamanan. Tapi pada saat yang sama hari ini, kita ingin mengingatkan juga, jangan terlena. Kenapa? Karena ternyata keterlenaan kita di sebuah kenyamanan itu akan membuat diri kita tidak produktif, tidak memiliki makna yang lebih, dan bahkan bisa membuat diri kita menjadi malas. Begitu kabarnya. Nah, hari ini sahabat bintang dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini saya tidak sendirian tentunya, karena saya bersama dengan seorang yang sangat hebat dan luar biasa. Beliau ini punya pengalaman yang sudah sangat banyak sekali di dunia profesional, khususnya beliau aktif di sebuah perusahaan yang terkenal di Indonesia, ya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang berkarir hampir kurang lebih 32 tahun di bidang keuangan, dan pengalaman-pengalamannya begitu banyak sekali dalam pekerjaan tersebut. Dan setelah beliau tidak lagi aktif, ternyata beliau bisa membuktikan bahwa kenyamanannya di dalam pekerjaan, di tempat pekerjaan sebelumnya, itu menghantarkan pada kenyamanan berikutnya setelah tidak lagi bekerja. Siapakah beliau ini? Kita langsung sapa saja, ada Bapak Mukhtar AF. Apa kabar Pak Mukhtar? Alhamdulillah, kabar baik. Saya merasa iri dengan Pak Mukhtar. Oh, iya. Karena sebenarnya di usia yang saya boleh tebak mungkin kira-kira 50-an atau 60-an begitu Pak Mukhtar, tapi ternyata wajah kita agak-agak mirip ya Pak ya. Cuman ini ini versi muda di usia sekarang Pak ya. Iya. Itu nyambung nggak? Nggak nyambung ya? Nggak apa-apa lah. Ya, yang penting itu bisa kita berikan inspirasi. Ya Pak Mukhtar, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Kang Edrin? Ya, keluarga sehat. Alhamdulillah Sehat semuanya. Bapak putra berapa Pak ya? 3 semua Pak ya. Tapi cucu sudah 5. Wih, subhanallah, luar biasa. Iya. Ya Pak Mukhtar, betul ya tadi yang saya sampaikan di awal bahwa aktif di BUMN hampir 32 tahun lebih begitu Pak ya? Ya, pernah aktif di ya? BUMN terkemuka di Indonesia di bidang telekomunikasi. Oke. Dan saya kebetulan di disiplin ilmunya Betul. di bidang finance. Bidang finance. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita di program acara Inspirasi Bintang, Pak Iya. Mukhtar. Di mana program ini memberikan inspirasi kepada masyarakat luas dimanapun mereka berada di Indonesia ataupun di luar negeri, yang sekarang kali ini setelah setengah streaming program acara ini, untuk bisa mendapatkan sebuah inspirasi yang bijaksana dan menantang. Oh, ada sisi bijaksana dan ada sisi menantangnya. Karena biasanya kalau bijaksana saja tidak menantang kurang seru ya. Atau menantang tapi gak bijaksana, nggak jalan-jalan juga. Nah, kita coba gali. Nah, kesempatan kali ini saya tertarik dengan karya-karya Pak Mukhtar. Salah satunya sahabat bintang bisa lihat di samping saya ini ada sebuah buku, Jangan Terlena Zona Nyaman, dan ini menjadi topik kita hari ini. Nah, Pak Mukhtar bisa sampaikan sedikit berkaitan dengan topik kita hari ini. Bicara zona nyaman kan bicara kesempatan, bicara waktu. Nah, itu gimana menurut Pak Mukhtar? Pandangan Mukhtar. Oke, baiklah sahabat-sahabat bintang. Jika kita renungkan, ternyata banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menggunakan kesempatan, terutama menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita lihat
setiap hari juga banyak orang-orang yang tidak pernah berubah nasibnya, Kang Edrin, mengerjakan hal yang itu saja. Oke. Nah, yang menjadi masalah, kenapa mereka kok bisa demikian? Ya. Jawabannya cukup ringan, karena mereka terlena. Lagu Ike di Nurjana zona tadi. nyaman. Ya, mungkin kalau misalkan Mbak Ike lihat ini apa namanya, buku ini langsung terinspirasi lagi dengan lagunya ya. Iya. Benar juga ya, seperti yang saya nyanyikan. Saya nggak boleh terlena ya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat orang itu kemudian menjadi terlena di sebuah zona yang nyaman? Apa yang menjadi sebuah alasan seseorang kemudian tidak boleh terlena di zona nyaman? Itu alasannya apa, Pak Mokhtar? Ya, Boleh karena cerita? kita harus menyadari juga bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, terutama para pekerja yang masih aktif, terutama para generasi muda. Nah, hari-hari yang dilalui justru bisa menjerat dalam keterlenaan, karena mereka merasa sangat nyaman. Padahal siapapun Anda, atau apapun jabatan Anda, setinggi apapun jabatan Anda, suatu saat dan tiba masanya nanti Anda harus berhenti bekerja. Kalau tidak pensiun, ya dipensiunkan. Itu kalau bicara dalam konteks pekerjaan ya, di sebuah perusahaan tertentu, ada saat di mana dia akan menemui masa pensiun atau bahkan dipensiunkan, atau mungkin juga ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk dirinya bekerja kembali yang kita tidak tahu kapan waktunya. Nah, berkaitan dengan itu nih Pak Mokhtar, kalau bicara bahwa zona nyaman itu perlu diwaspadai dan kita tidak boleh terlena, pertanyaan berikutnya adalah mengapa perusahaan pada kebanyakannya justru memberikan ruang kenyamanan bagi para pekerjanya? Kita perhatikan ada cukup banyak ruang kepada para pekerjanya. Contoh, ruangan ini betul sangat nyaman sekali. Ya kan, AC yang enak gitu kan. Kemudian kursi yang betul-betul sangat nyaman. Siang-siang seperti ini. Geluyuran gini enak banget tuh, Pak. Nah, itu kenapa, Pak? Bahkan diberikan fasilitas yang lengkap. Baik itu kendaraan. Ada yang rekreasi ke luar negeri. Tiap tahun kan ada ya program rekreasi dan lain sebagainya. Yang membuat seluruh karyawan ini memang nyaman. Tentu maksudnya baik, agar produktivitas kerja terus meningkat. Bagaimana mendukung perusahaan dengan semangat kerjanya. Nah, tapi di sini justru yang bisa menjadi bumerangnya. Nah, itu kita coba sama-sama simak. Apa tapi tuh bumerangnya? Begini, kalau perusahaan-perusahaan yang baik justru mau memikirkan masa depan karyawannya yang sudah sekian puluh tahun dalam kondisi terlena. Terlena dengan kenyamanannya. Nah, contoh, kebetulan saya sering mengisi berbagai pelatihan Purna Bakti ya. Nah, itu salah satu agar mereka benar-benar tidak terlena di zona nyaman. Dan mereka mengakui bahwa selama ini begitu saya sampaikan bahwa dunia pensiunan atau dunia nyata, ketika Anda terjun ke masyarakat, Anda akan tergagap-gagap. Siapapun Anda atau apapun tingginya jabatan Anda. Karena apa? Kenyamanan yang selama ini diperoleh itu hanya kamuflase. Nanti ada hal yang lebih nyaman lagi, yaitu ketika pensiun. Tapi ini kayaknya keluar dari mainstream. Ini sesuatu yang menantang ini, sahabat bintang. Ya, kalau bicara menantang, satu sisi orang dikasih fasilitas untuk nyaman. Tapi pada sisi yang lain kita idealnya bisa kemudian mengendalikan diri kita untuk tidak terlena di zona nyaman. Jadi kalau tadi disimpulkan sedikit bahwa satu sisi perusahaan memberikan kenyamanan pada para pekerjanya untuk agar mereka produktif. Nah, tapi pada sisi yang lain tadi Pak Mokhtar sampaikan bahwa itu menjadi bumerang, bisa menjadi potensi bumerang. Itu bagi siapa tuh yang menjadi potensi bumerang? Tentu kan tidak semua orang yang diberikan zona nyaman itu menjadi bumerang atas kenyamanannya dalam bekerja kan, begitu Pak Mokhtar? Atau gimana? Salah satu contoh yang konkret dan realistis. Misalnya menyangkut kenyamanan tentang kesehatan Anda. Anda merasa dirinya nyaman, sehat-sehat saja, begitu pensiun. Gimana Kang Edrin bisa lihat kondisi pensiunan? Beragam ya Pak ya? Ya, beragam. Biasanya kalau gambaran orang pensiun dari keluarga Kang Edrin kira-kira gimana? Kalau di hari tuanya? Di hari tuanya secara umum Pak ya? Secara umum, kalau saya melihat dan juga sekaligus memperhatikan serta merasakan secara umum mereka yang sudah tidak lagi aktif, yang pertama dia merasa kok kayaknya saya sudah tidak dihargai lagi ya, kok saya sudah tidak bisa
teroptimalkan lagi ya kemampuan yang saya miliki gitu ya. Kemudian dari kondisi-kondisi itu dia muncul pikiran-pikiran yang mendahului kenyataan sesungguhnya. Maksudnya pikiran yang semestinya tidak harus dipikirkan ditarik pada kondisi masa kini. Yang belum tentu terjadi pada masa yang akan datang. Tapi dipikirkan saat ini. Dan itu akhirnya membuat pikiran-pikiran itu mengaruhi dirinya semakin down dan akhirnya membuat wajah semakin keriput. Ya kan, rambut jadi putih. Yang rambutnya putih sekarang nggak usah megang rambut, nggak apa-apa. Itu bisa jadi putih itu karena kondisi fisik yang sudah ini. Tapi kalau misalnya usia Anda baru 35 tahun, terus Anda merasa, wih rambut saya kok udah makin putih ya. Itu juga bukan berarti Anda menjadi kondisi seperti yang saya sampaikan. Belum tentu ya Pak Mukhtar ya. Tenang aja, mungkin ada yang kepengaruh. Tapi gambar umum seperti itu Pak. Terus kemudian keuangan ya, kondisi keuangan juga menjadi berkurang. Karena tentu ketika dia dapat gaji sebelumnya X rupiah, begitu dia sudah tidak lagi aktif di tempat kerjaannya, dia sudah berkurang lebih begitu yang saya pahami. Makanya ketika saya di depan kelas untuk training pelatihan Prapurna Bakti, saya sering didebat. Mana mungkin bahwa hari ini itu lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bagaimana mungkin? Sedangkan semakin hari semakin tua, semakin rapuh, fisik juga semakin menurun. Nah, saya katakan bahwa itu kalau Anda lihat dari aspek lahiriah, fisik ini kan yang lahirnya kelihatan ya, itu sudah wajar lah. Namanya juga orang semakin hari semakin tua. Keuangan juga sama. Kalau dulu ketika bekerja mungkin gajinya di atas puluhan juta, begitu pensiun hanya beberapa juta, ya menurun. Tapi bukan itu tinjauannya. Selain lahir juga ada aspek batiniah. Menjadi orang yang betul-betul bijak, kemudian kita juga dalam rumah tangga menjadi semakin harmonis, komunikasi baik, gitu komunikasi semakin baik. Nah, tapi kalau sudah semakin tua, kita masih senang keluyuran. Nah, itu namanya nggak dewasa. Itu nasibnya nggak semakin baik. Ya. Dan ada satu hal bahwa walaupun kita sudah tua, belajar dan berkarya itu tidak ada kata berhenti. Ya, tiada akhir untuk belajar dan terus berkarya. Kita juga tidak cepat pikun dan tentu saja finansial kita pun bisa dipertahankan dalam kondisi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi kalau ditarik gambaran umumnya itu tergantung dari masing-masing kita ya sahabat bintang ya, begitu ya Pak Ibu? Ya, betul. Masing-masing kita. Jadi kan kayak tadi balik lagi di awal, perusahaan memberikan kenyamanan. Itu harapan untuk memberikan motivasi dan untuk memunculkan sebuah kinerja yang baik. Tapi kalau misalkan disikapinya dengan berlebihan dan menjadi terlena, itu akan berpotensi menjadi bumerang pada dirinya. Ada contoh. Contoh gimana? Jadi ketika saya dalam perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda, di sana, tapi saya minta maaf lebih dulu kepada sahabat-sahabat bintang ini. Kalau contohnya mungkin kurang tepat. Di sana ada rehabilitasi orang hutan. Jadi kalau kita ini orang kota, sebentar Pak. Saya agak kaget. Orang hutannya ke saya langsung. Tapi itu sebagai sebuah contoh bahwa sebuah sikap itu tetap harus positif Pak ya. Walaupun orang hutan, tapi tetap kalem gitu. Jadi saya tanya, ini orang-orang hutan ini dari mana? Kenapa direhabilitasi di sini? Nah, ternyata ada yang sudah puluhan tahun atau beberapa tahun itu ada dipelihara oleh orang-orang kota. Dan ketika dipelihara oleh orang-orang kota, orang hutan ini sangat dimanja. Mungkin kalau kita lihat sangkar juga sama, burung. Ini ya? Ya, burung. Jadi sahabat bintang bayangkan ada sebuah burung. Ya, ada sebuah burung. Burung yang ada di dalam sangkar emas. Visualisasikan burungnya dengan berbagai macam jenis ya? Ya. Dan burung ini setelah sekian lama di dalam kurungan, coba kalau dilepas, tidak bisa terbang. Nah, yang ada di saya tidak ingat lagi tempat rehabilitasi orang hutan itu, dan ternyata mereka itu orang-orang hutan itu luar biasa dimanjanya. Pagi susu, siang susu, sore susu, 4 sehat 5 sempurna lah pokoknya ya. 4 sehat 5 sempurna. Tapi apa yang terjadi? Begitu dihutankan kembali, seperti hanya pensiunan, masuk ke dalam belantara masyarakat, wow, mereka sudah tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Untuk memanjat pohon pun mereka harus berlatih lagi. Nah, untuk pensiunan juga sama. Ketika punya kekuasaan, mereka hebat. Tapi begitu pensiun, ini jarinya langsung begini. Dan dari berbagai aspek pun ada kecenderungan menurun. Padahal, kalau bisa kan, hari esok itu harus lebih baik dari hari ini.
Dari sisi atau dari tinjauan non material ya Pak ya, dan fisik. Ya. Kalau ke kondisi realnya kan ya kenyataannya kalau orang sudah tidak Semakin aktif, tua, semakin semakin tua, rapuh ya, dan sebagainya. banyak penyakit, gitu Tapi ya. ternyata semangat di dalam diri itulah yang menjadi sebuah energi yang lebih bagi mereka yang usianya sudah tidak lagi muda, kayak Pak Muhtar ya kan? Ini sahabat bintang lihat loh, wajahnya masih seger loh di usianya yang sekarang tidak lagi muda. 46 Pak ya? Terbalik 64. Oh, udah. Saya kaget. Tapi benar Pak Mokhtar bilang 46 juga masih oke lah, 11-12 Pak ya. Nah, kalau begitu Pak, sebenarnya ketika bicara tentang zona nyaman, ketika menginginkan seorang pekerja itu aktif begitu ya, kinerjanya bagus, kemudian dia mau melakukan apa yang mestinya dilakukan dalam sebuah pekerjaan, di dalam sebuah perusahaan. Pendekatan dengan memberikan kenyamanan, apa pendekatannya dengan memberikan ketidaknyamanan? Menurut Pak Mokhtar gimana? Jadi intinya kan gini, kita tinggalkan segera zona nyaman, untuk menuju ke zona yang lebih nyaman lagi sesungguhnya. Jadi bukan dibalik. Jadi zona nyaman ke zona yang tidak nyaman. Atau tapi sebaliknya. dari zona nyaman ke yang lebih nyaman lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Terus dari bukan hanya dari lahiriah tapi juga terutama batinnya. Kita menjadi tenang, kita memiliki jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang ikhlas, dan tentu saja bahagia. Nah, itu satu hal yang menantang tuh sahabat bintang ya kan. Dan tadi kata-kata bijaksananya muncul bahwa sesungguhnya zona nyaman yang kita sedang rasakan sekarang itu sedarinya kita masuk pada zona nyaman berikutnya yang lebih lagi dan terus lagi dan sehingga muncullah produktivitas bekerja. Namun saya jadi tergelitik satu hal. Ada nggak sih data secara otentik yang memberikan gambaran tentang mereka yang sudah tidak lagi aktif? Itu seperti apa gambaran data-data persentasenya lah secara umum lah Pak Mokhtar? Ya, tapi di kelas global ya. Gambaran secara umum ini juga sudah saya catat di dalam buku saya. Jadi saya mengambil data statistik dari Departemen Tenaga Kerja di USA, di Amerika Serikat. Ternyata ya, orang yang mulai bekerja di usia 25 tahun, ketika 65 tahun ya, ketika usianya 65 tahun, kalau saya setahun lagi berarti ya, ternyata berapa persen coba yang hidupnya itu sejahtera? Berapa persen Pak? Di Amerika itu hanya 1% hidupnya sejahtera. 4% memiliki tabungan yang cukup ketika pensiun, sisanya 3% masih harus bekerja mencari nafkah. 63%, nah ini yang sangat memprihatinkan, hidupnya ini tergantung pada jaminan sosial. Sumbangan dari teman, keluarga, atau ya mungkin dari negara ya kalau di sana ya. Nah, sisanya yang 29%, nah ini yang menjadi masalah, mengalami kematian dini. Nah, biasanya kematian dini ini disebabkan oleh penyakit diabetes, stroke, kemudian tekanan darah tinggi, dan serangan jantung. Nah, itulah yang saya katakan, yuk jangan terlena di zona nyaman. Itu seolah-olah memang nyaman itu, hidupnya nyaman, tapi di balik itu sebetulnya ada sesuatu, sesuatu yang nanti tunggu saja. Waktu tertentu Anda akan begini. Makanya segera tinggalkan zona nyaman Anda. Ini menarik nih. Tadi Pak Mokhtar sempat sampaikan tentang yang namanya sejahtera. Maksudnya hanya ada 1% di muka bumi ini yang sudah tidak lagi aktif bekerja dan dia hidupnya sejahtera. Nah, saya jadi ingin bertanya, sesungguhnya arti sejahtera yang dimaksud dalam konteks mereka yang sudah tidak aktif itu seperti apa? Apakah dia tetap punya rumah kah? Maksudnya punya rumah yang lebih mewah begitu? Ataukah dia punya dia mensyukuri Alphard yang ada, syukuri Alphard yang ada, begitu? Atau yang lainnya? Atau apa sebenarnya? Sejahtera itu yang dimaksud seperti apa Pak Mokhtar ketika sudah tidak lagi aktif? Ya, seperti kita ketahui bahwa ada standar tentang kesejahteraan. Kita minimal bisa mencukupi diri kita sendiri. Syukur-syukur kita bisa berbagi kepada orang lain. Hati kita tenang. Kita juga memiliki keluarga yang bahagia. Kita, nah ini, tidak banyak utang. Mungkin ya. Terbebas dari kewajiban-kewajiban yang menjerat kehidupan kita. Kemudian yang sangat penting, bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan. Karena apa? Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan kita dapatkan. Saya mengambil kata barusan, menciptakan kebahagiaan. Jadi artinya bahagia itu diciptakan, sahabat bintang. Bahagia itu bukan
bukan faktor eksternal gitu ya Pak Mukhtar ya. Iya. Bahagia itu bukan kita punya gadget terbaru hari ini. Bahagia bukan juga berarti kita punya motor yang paling keren. Bahagia juga bukan berarti kita punya kendaraan-kendaraan yang sangat kita impikan, itu faktor-faktor eksternal, tapi ternyata bahagia itu kita yang menciptakannya. Berarti sangat subjektif ya Pak Mukhtar ya. Iya. Ya seperti tadi Pak Mukhtar bilang, contoh orang utan misalkan wajahnya ke saya. Nah, saya menciptakan kondisi sesama makhluk Tuhan begitu ya Pak. Tapi itu satu inspirasi yang kita bisa dapatkan salah satu inspirasi yang bisa kita dapatkan dari ketika kita berpindah dari suatu zona nyaman yang sebelumnya kepada zona nyaman berikutnya, itu zona yang lebih nyaman. Artinya kita menciptakan gitu ya. Pak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya juga merasa ingin tahu, dan sahabat Bintang juga rasanya juga punya pertanyaan yang sama. Ya, kalau sahabat Bintang hari ini tengah menyaksikan acara Inspirasi Bintang. Nah, ingin tahu Pak Mukhtar ini setelah tidak lagi aktif bekerja di sebuah perusahaan BUMN yang sudah sangat terkenal, apa yang dirasakan Pak Mukhtar? Apakah sama seperti yang baru saya diceritakan? Atau bagaimana? Dinamikanya seperti apa Pak Mukhtar? Ya, kondisinya tadi seperti orang hutan juga ya. Berarti iya. Oke. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya begitu ya? Awalnya. Bulan-bulan pertama saya merasa nyaman sekali karena saya banyak waktu. Tapi hanya beberapa minggu. Tapi setelah itu bingung. Setiap hari bingung. Ya. Dan mungkin satu kepengecualian ya. Banyak orang yang ketika sebelum pensiun memang sudah mempersiapkan berbagai jenis usaha. Ya. Walaupun saya tidak tahu, ada yang bangkrut, ada yang tertipu. Jatuh bangun lah ya. Ya, jatuh Maggie Z lah pokoknya ya. Ya. Kalau tadi kan awal mulai trennya Ikan Nurjana. Yang berikutnya Maggie Z lah, jatuh bangun ya. Iya, jatuh bangun, jatuh, stres, Kim. Nah, gitu ya. Nah, saya waktu itu saya memang mencoba di bidang lain. Saya lebih senang mencoba main sinetron. Nah, tadi jadi tukang sulap. Ya, kepengen jadi tukang sulap di dunia entertainment gitu ya. Tapi saya tambah lagi keinginan saya untuk menjadi seorang penulis buku, menjadi seorang inspirator, dan juga menjadi seorang motivator. Dan hadirlah hari ini di acara Inspirasi Bintang Televisi ini. Kasih tepuk tangan dong. Ini banyak nih, sekian ribu orang di sini. Sekian ribu orang yang diwakili matanya melihat acara ini, ya kan? Pasti banyak sekali. Nah, kalau misalkan Pak Mukhtar tadi disampaikan bahwa bahagia sejahtera itu diciptakan, begitu ya. Kemudian tadi Pak Mukhtar cerita tentang setelah tidak lagi aktif, ternyata aktif juga di disebutkan sinetron, kemudian nulis buku, aktivitas-aktivitas yang di luar pekerjaan sebelumnya sebagai seorang finance. Itu apa yang mendasari Pak Mukhtar? Yang mendasari Pak Mukhtar mau melakukan itu, dan apa hubungannya dengan yang kita bahas hari ini tentang zona nyaman, jangan terjadi zona nyaman? Ya, karena gini, di usia yang sudah senja ya, itu kita bisa menjalankan satu aktivitas. Bukan saatnya lagi kita harus menumpuk-numpuk harta, mencari-cari keuntungan yang besar dengan berbagai jenis usaha yang konglomerasi usaha. Saya sudah tidak mau seperti itu. Nah, yang saya lakukan dan juga mengajak kepada semua teman-teman, lakukan sesuatu yang bisa membahagiakan, yang menggembirakan. Ciptakan terus suasana gembira, terutama gembira bukan hanya pada diri kita saja, tapi terutama pada keluarga, anak, istri. Dan juga syukur bisa membahagiakan orang lain. Nah, tentu saja caranya masing-masing berbeda. Nah, kenapa saya memilih jalur sinetron pada saat itu? Saya melihat bahwa, pertama, menantang. Saya tidak ada keturunan, kakek nenek saya itu pemain sinetron. Nah, tapi saya mencoba. Ketika saya mau, ternyata saya bisa, gitu ya. Jadi kuncinya mau Pak ya? Mau, ya. Fokus. Saya fokus, dan pada saat itu saya punya banyak dokumentasi di sinetron, menjadi bintang iklan. Nah, tapi ternyata setelah saya renungkan, banyak sekali menyita waktu. Tahu nggak Kang Edrin? Karena saya nggak boleh pulang malam, akhirnya kan saya pulangnya pagi terus. Itu ya. Dan saya khawatir saya juga tentang keselamatan diri saya, karena setiap syuting kan harus di luar kota. Di samping itu juga tentang kemampuan fisik, terutama ketika kita bermain sinetron harus 24 jam standby. Nah, saya memilih satu kesibukan lain.
Tentu saya tidak bicarakan tentang spiritual di sini, yaitu tentang ketekunan, meningkatkan kualitas ibadah, itu sudah otomatis ya. Ya, semestinya begitu ya. Ya, semakin tua itu memang sudah semestinya semakin meningkatkan kualitas ibadah. Betul. Ya misalnya yang tadinya sholat masih yang fardu-fardu saja, ditambah dengan sunnah-sunnah, dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dapat menunjang poin kita nanti untuk bekal di masa depan. Masa yang sangat menjanjikan, masa yang di alam keabadian. Gitu. Nah, itu sudah menjadi kewajiban kita memang. Tapi ternyata menulis ini sangat menjanjikan. Bisa untuk kita jadikan amal baik kita. Karena apa? Kalau saya hanya lisan begini, tidak terdokumentasikan dengan baik, mungkin hanya hilang begitu saja. Tapi kalau saya tulis, buku yang saya tulis ini bisa alih generasi, mungkin beberapa generasi. Kitab-kitab zaman dahulu ribuan tahun pun masih ada, bisa terbaca oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, saya berkeinginan seperti itu, dan mudah-mudahan buku saya juga bisa untuk menginspirasi jutaan orang. Dan itu saya sangat bahagia. Ya, itu adalah upaya untuk menciptakan kebahagiaan tadi dimaksud ya, ketika salah satu cara tidak lagi aktif. Nah, ini begitu banyak hal nih sahabat bintang yang sudah kita mulai dapatkan, poin-poinnya. Yang pertama, kita ciptakan kebahagiaan itu sendiri. Itu adalah sebuah inspirasi yang kita bisa dapatkan, yang juga menantang, karena menciptakan kebahagiaan itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi juga tidak sulit ketika kita punya kemauan. Yang tadi Pak Mukhtar sampaikan ya. Dan ternyata terbukti juga, Pak Mukhtar tadi juga sudah menceritakan yang dilakukan itu di luar kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita punya kemauan, kita punya keinginan, ternyata itu bisa juga diwujudkan. Sahabat bintang dimanapun Anda berada, kalau misalkan Anda ingin mewujudkan untuk menjadi sesuatu, menjadi seseorang, pastikan dan yakinlah Anda bisa melakukannya. Maka semua energi dalam diri kita, energi itu yang ada dalam diri kita itu akan mendorong diri kita untuk bisa memenuhinya. Tadi menarik Kang Edrin bicara masalah energi. Karena saya sangat meyakini bahwa di mana pikiran kita tertuju, kesanalah energi kita akan mengalir. Ya, itu saya kata-kata ini mengingatkan saya pada seorang motivator di Kota Bandung, Pak Mukhtar ya. Iya. Ada namanya Pak Agung Fatwa. Itu sering mengungkapkan kata-kata itu, ternyata memang jadi Pak Mukhtar. Dan itu sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan ya. Iya. Di mana pikiran kita tertuju, kesanalah energi kita akan mengalir. Misalkan saya ingin jadi penyanyi. Iya. Penyanyi. Energinya terdorong untuk kemudian menuju ke situ. Ya, maka dia akan mencari informasi tentang festival nyanyi. Ya. Maka dia akan mencari informasi tentang kompetisi menyanyi. Maka dia akan mencari bagaimana menyanyi yang baik dan seterusnya sampai pada titik dia memenuhinya, begitu ya? Ya, betul. Luar biasa ya. Oke, sahabat bintang, kalau misalkan Anda juga ingin dapatkan banyak informasi lagi yang banyak, inspirasi-inspirasi lagi yang banyak, pastikan terus menyimak acara hari ini. Karena masih ada lagi yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan, tadi kita sudah banyak tahu tentang data secara keseluruhan, mereka sudah tidak lagi aktif bekerja. Itu kalau di Amerika ya Pak ya tadi kabarnya ya? Nah, kalau di Indonesia tuh gimana Pak Mukhtar? Gambaran ya secara umum di Indonesia. Yang jelas, kayaknya belum ada data yang pasti. Tapi ya kalau kita amati lah, terutama dengan teman-teman yang sebaya dengan saya, kita sering ketemu juga di reuni, atau kita melihat saudara kita sendirilah yang sudah pensiun gitu. Kadang-kadang memang memprihatinkan. Seperti apa tuh bentuk keprihatinan itu? Ya, secara umum ada yang sudah ditopang dengan tongkat dari faktor kesehatan dari faktor hubungan sosial. Justru di hari tua banyak yang keluarganya tidak merasa bahagia. Saya sendiri tidak tahu kenapa, apakah dia tidak persiapkan masa depannya dengan baik, atau ya hanya menunggu keberuntungan gitu ya. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali. Karena apa ya? Kalau di dalam training Prapurna Bakti itu kan saya tanya satu persatu ya. Ternyata hampir 90% mereka tidak mempersiapkan masa depannya itu dengan baik. Nah, ini kondisi yang ada di negara kita. Jadi kalau sudah pensiun ya kumaha engke ya. Gimana nantilah
gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan seringkali muncul, baik itu mereka yang sudah tidak lagi aktif bekerja atau yang mau sebentar lagi sudah tidak lagi aktif bekerja, atau di komunikasi antar kita begitu kadang suka muncul gimana nantilah begitu ya Pak ya. Ya, terus berjalan aja seperti air profesinya. Gitu ya. Profesinya. Alih profesinya itu setelah pensiun MC. MC. Apa itu Pak? Ini kayaknya ada makna yang berbeda dengan yang dimaksud. Apa itu? Ngomong cucu. Ngomong cucu. Oke. Iya, jadi cucu, MC. Ya. Kalau enggak dia kerja di Jarum, PT Jarum. Apa itu Pak? Jaga rumah. Jaga rumah. Iya. Terus. Tapi ada juga yang di HSBC. Itu bukan produk kan Pak ya? Bukan. HSBC itu ya hidup senang bersama cucu. Bersama cucu. Tiap hari ngasuh cucu ya. Iya. Nah, itu. Tapi kalau itu sebagai sebuah media untuk menciptakan sebuah kebahagiaan, itu oke mungkin Pak ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Selama tidak ada keluhan. Selama terutama masalah kesehatan dan finansial. Betul. Saya kalau kata keluhan ini kita sering kali ya merasa, mungkin sahabat bintang merasa kakek Anda begitu, orang tua Anda, atau bahkan Anda sendiri merasa iya ya, saya udah nggak aktif kok, banyak banget ngeluhnya ya kan? Aduh pinggang udah sakit, aduh ya Allah kenapa saya kok nggak aktif lagi gitu ya? Aduh kok kenapa saya belum dapat kerjaan ya, dan seterusnya. Yang paling bahaya gini Kang Edrin, post power syndrome. Post power syndrome. Jadi bayang-bayang kejayaan masa lalu itu terus nostalgia ya kan ya? Ketemu reunian, itu gimana tuh ceritanya? Wah itu kayaknya begini gitu ya? Jadi selalu ceritakan masa lalu ya, dengan masa lalunya. Padahal kalau ditanya, wah jadi dulu, selalu gitu ya, selalu dulu saya, begini dengan bangganya menceritakan masa lalunya. Ini yang sangat berbahaya. Jadi kalau saya tanya, maaf Pak, saya potong. Kalau sekarang, sekarang udah pensiun, itu ya. Jadi sangat menyedihkan. Jadi perbedaan mimik yang begitu cepat dari kebanggaan yang bahagia meluap-luap. Kemudian begitu saya tanya, lah kalau sekarang gimana Pak? Ya. Gimana lagi, kita udah pensiun gitu ya. Apa yang harus dilakukan pun tidak tahu. Jadi mestinya jawabannya gimana Pak? Misalkan Pak Mokhtar ketemu, saya kawan Pak Mokhtar udah lama gitu kan. Terus saya tanya, Pak Mokhtar gimana kabarnya sekarang? Jawabannya semestinya gimana Pak? Ya bersyukur saja kepada Allah masih diberikan kesehatan. Tapi yang jelas bahwa hidup itu, kalau prinsip hidup saya, hidup itu bukan untuk mengeluh. Apalagi kan hanya berpangku tangan. Kenapa? Hidup itu untuk berbuat, hidup untuk berbagi. Karena apa? Kebahagiaan hidup bagi orang beriman kan diukur dari seberapa banyak kita senang berbuat dan juga senang dalam berbagi. Sedangkan kenikmatan bagi orang beriman itu diukur dari seberapa ikhlas kita memberi. Wah, itu menantang. Itu kata hal-hal semua yang tadi disampaikan itu bagian-bagian yang menantang dari acara kita pada kesempatan kali ini, Inspirasi Bintang, karena bicara ikhlas begitu Pak Mokhtar ya. Ada saya ikhlas saking kesel bisa ikhlas gitu. Ya mestinya seperti apa kita juga nggak tahu kan, karena masing-masing punya cara untuk mengekspresikan keikhlasannya dalam bekerja. Ada konflik, ada kesel segala macam, gue sih ikhlas aja kok, nggak masalah dia ngomong kayak itu, ikhlas aja kok, nggak ada masalah dengan itu. Tapi tiap hari ngomongin terus. Sebenarnya ikhlas banget. Nah itu menantang. Tapi sahabat bintang, itulah kenapa adanya acara Inspirasi Bintang. Karena di Inspirasi Bintang ini kita memberikan inspirasi-inspirasi yang bijak dan sekaligus juga menantang. Karena bicara tentang keikhlasan, bicara tentang kemauan, bicara tentang sesuatu yang di luar kebiasaan yang kita biasa lakukan, itu faktor-faktor yang menantang tapi baik untuk kita lakukan. Nah, Pak Mokhtar, kalau buku Jangan Terlena di Zona Nyaman, kita tadi bicara tentang Jangan Terlena di Zona Nyaman, berkaitan dengan mereka yang perlu mempersiapkan masa di mana dia sudah tidak lagi aktif bekerja, atau mereka yang masih bekerja dan perlu waspada dengan kenyamanan yang tengah dilewatinya di dalam bekerja, dimanapun profesi Anda, maksudnya apapun profesi Anda, dimanapun Anda bekerja, usia berapapun Anda. Karena bicara Jangan Terlena Zona Nyaman bukan bicara mereka yang mau pensiun saja begitu Pak Mokhtar ya? Iya, betul. Itu hanya salah satu aspek yang seringkali disampaikan, tetapi sesungguhnya bicara Jangan Terlena Zona Nyaman ini berlaku bagi siapapun yang masih ada denyut jantung di dalam kehidupannya dan juga masih ada hembusan nafas di dalam kehidupannya Pak Mokhtar ya? Dan mau memikirkan masa depan. Jadi bukan bicara bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana gitu. Tapi kadang-kadang ada orang bilang, ribet banget sih hidupnya, nanti bagaimana? Ya bagaimana nanti aja gitu. Itu kan suka muncul ya ungkapan. Udah let it flow aja, let it flow, let it be gitu ya, kayak Beatles gitu. Itu gimana tanggapannya seperti apa Pak Mokhtar sebelum bicara buku?
Ya, itulah yang saya katakan, Anda ini sedang terlena di zona nyaman. Tidak mau berpikir lagi tentang masa depan, mencari kehidupan yang lebih nyaman lagi. Justru saya menulis ini setelah saya pensiun, saya merasakan pensiun 4 tahun. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang terkaget-kaget di masa pensiun, karena pensiun tidak dipersiapkan dengan baik. Untuk itu saya ciptakan sebuah buku, Jangan Terlena di Zona Nyaman, yang saya tulis ketika saya sudah pensiun tahun ke-6. Tahun ke-6 saya pensiun, terbitlah buku ini, mengingatkan kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi orang-orang yang masih aktif bekerja dan masih mau memikirkan masa depannya. Nah, kalau orang-orang yang sudah pensiun barangkali sudah banyak yang putus asa. Ya, sudahlah, semua sudah takdir gitu ya, dan katakan sudah takdir saya memang begini. Padahal tidak. Nah, takdir itu pun harus disertai dengan usaha yang keras dan juga cerdas. Ya, lakukan sesuatu. Kita masih punya waktu ya. Jadi selagi masih ada waktu, lakukan sesuatu. Dan berikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Selagi masih ada waktu. Itu judul lagu lagi, Pak ya. Pokoknya hari ini topiknya kita banyak judul lagu yang kita hadirkan ya, Pak. Ada 4 grup yang sudah dimunculkan tadi ya. Buat mereka yang sudah kejebak, katakanlah begitu. Ya, katakanlah yang sudah kejebak dalam kondisi dia sudah tidak lagi aktif begitu ya. Dia sedang tidak lagi bekerja. Mungkin sahabat bintang saat ini sedang tidak lagi bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau bahkan dalam kondisi-kondisi yang sedang nyaman, tapi sebenarnya kondisi nyaman itu membuat dirinya tidak nyaman. Jadi ada kondisi-kondisi konflik batin di dalam dirinya begitu ya. Nah, itu apa saran Pak Mokhtar? Kang Edrin, banyak orang yang datang ke rumah saya atau menghubungi saya baik lewat telepon, SMS maupun BB, dan kita saling berbagi, berbagi cerita, berbagi rencana-rencana kerja, dan kami memang memberikan inspirasi pada mereka. Dan ternyata mereka luar biasa berhasil. Bahkan ada seorang yang saya juga tidak tahu ya, beda sekali di bidangnya karena dia aktif di bidang perhotelan di sebuah hotel terbesar di Jakarta. Tapi begitu pensiun dia ingin menjadi petani. Saya katakan kalau itu membuat Anda bahagia, teruskan saja di petani. Tapi ternyata setelah di kampung baru beberapa bulan, dia kembali lagi ke Jakarta. Nah, hidupnya tidak nyaman lagi, malah bukan dari yang tadinya nyaman menjadi lebih nyaman, menjadi tidak nyaman. Dia mencoba bisnis, bangkrut, mencoba investasi di berbagai jenis perusahaan. Gagal maning ya. Gagal maning itu ya. Baik investasi di bidang falas, di bidang berbagai usaha ya. Ketipu sana sini gitu. Ya, itulah tipu sana, tipu sini, ketipu. Iya. Yang akhirnya putus asa. Dan akhirnya dia mencoba untuk menekuni dunia spiritual. Dan disitulah ternyata Allah memberikan banyak inspirasi, banyak ilham yang dia dapatkan. Akhirnya saya coba meminta dia untuk menuliskan dari pengalamannya. Dan apakah dia bisa menulis? Ternyata sama sekali tidak bisa. Tapi rumusnya saya berikan bagaimana cara menulis sebuah buku. Dan alhamdulillah juga jadi sebuah buku yang luar biasa. Dan ini banyak orang-orang yang akhirnya meniru langkahnya. Jadi ternyata paling aman. Dan ini warisan untuk anak cucu kita. Buku yang bisa seperti yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, banyak buku-buku yang bisa menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Dan luar biasa, ikut mencerdaskan kehidupan banyak orang, itu kan merupakan amal yang mulia. Betul. Itu. Saya teringat sebuah sebuah hadis juga ya, Pak Mokhtar ya, bahwa ketika orang sudah tidak lagi aktif di dunia, ya kalau tadi kan contohnya aktif di pekerjaan ya, Pak ya. Tapi sesungguhnya hakikatnya kita berada di dunia ini, Tuhan sedang berikan ruang kepada kita untuk berkarya, untuk kita bekerja, untuk kita melakukan berbagai macam aktivitas yang bermakna dan bermanfaat. Dan ketika kita sudah tidak lagi aktif di dalam melakukan semua aktivitas tersebut dalam kehidupan, maka yang akan bisa menolong dan membantu kita adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada saat kita aktif di dalam kehidupan di dunia ini ya.
Dan itu adalah sisi bijaknya dari Inspirasi Bintang, salah satu sisi bijak dari Inspirasi Bintang yang kita bisa hadirkan. Sudah banyak tadi beberapa itemnya. Nah, kalau berkaitan dengan buku, jangan terlena di zona nyaman. Apakah boleh dibilang atau bisa dibilang bahwa ini menjadi salah satu media bagi mereka yang ingin mempersiapkan masa di saat dia sudah tidak lagi aktif nanti sudah bekerja atau aktif dalam kehidupan ini, bisa dibilang begitu atau bagaimana? Karena di sini ada satu judul yang saya ketika membacanya saya langsung tersenyum-senyum dan langsung berpikir lebih jauh lagi. Ini buku ini nih ternyata sahabat Bintang tidak boleh dibaca. Yang pertama ya, nggak boleh dibaca sama mereka yang udah kaya. Itu yang pertama, yang udah kaya nggak boleh baca buku ini nih, yang udah kaya ya. Dan orang-orang yang sudah mendapat jaminan masuk surga itu nggak boleh baca buku ini. Jadi kalau misalkan sahabat Bintang sudah dijamin masuk surga ya, udah dijamin masuk surga, lu yakin nih masuk surga dijamin gitu kan. Kemudian sudah kaya dalam artian yang ada dalam pikiran Anda, karena masing-masing kita punya persepsi tentang kaya itu sendiri seperti apa. Nggak boleh baca buku ini. Jangan beli buku ini ya. Tapi buat mereka yang belum, penting buku ini, Pak. Ya. Gimana, boleh cerita nggak? Ya, buku ini mengajak orang-orang yang mau berpikirlah tentang masa depan. Agar kelak di hari tua, hidupnya ini menjadi lebih sejahtera, lebih sehat, tetap survive dan bahagia. Nah, kalau tadi ditanya, apa mungkin kalau sudah pensiun bisa ini? Ada. Setiap diri manusia itu diberikan potensi oleh Tuhan. Hanya masalahnya, apakah akan potensi yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia ini akan kembali ke liang kubur dan terkubur dalam-dalam, atau akan digali lebih dalam lagi dan diamalkan di dunia. Nah, sayangnya itu kan hanya menemani batu nisan. Potensi-potensi akhirnya terkubur bersama kematiannya. Nah, kan sayang. Yuk, selagi masih ada waktu, kita masih punya kesempatan. Ya, gunakan potensi. Kita gali lagi. Seperti saya, ketika pensiun sudah ke tahun ke-6, saya pun tidak pernah memikirkan, terbayangkan bahwa saya akan bisa menulis ya. Buku-buku yang tentu ada berapa buku Pak sekarang? Kabarnya ada hampir 15, 17, 13 atau baru 26. Baru 26. Wah, luar biasa ya. Baru 26 buku. Dan semuanya tidak ada kaitannya, tidak semuanya yang berkaitan langsung dengan pekerjaan Pak Mukhtar sebelumnya ya. Sebetulnya ada. Karena banyaknya sahabat-sahabat saya yang masih aktif di dunia UMKM. Usaha menengah atau kecil ya. Nah, ini memerlukan bimbingan untuk membuat bisnis plan. Nah, pada saat itu ada satu permintaan, tolong dong saya bikinin buku bisnis plan-nya. Kemudian udah nanti saya bikinkan bukunya aja, bagaimana cara menyusun bisnis plan. Akhirnya alhamdulillah ya, dari salah satu kelompok Kompas Gramedia Group itu akan menerbitkan. Kemudian alhamdulillah langsung laris manis, sehingga buku itu menjadi sebuah buku bimbingan ya, menyusun bisnis plan. Kalau itu adalah bagaimana memenangkan persaingan usaha dengan strategi bisnis ya. Iya, strategi bisnis. Itu buku yang berkaitan strategi bisnis. Kalau yang ini adalah bagaimana mempersiapkan strategi dalam kehidupan. Ya, sahabat Bintang, dimanapun Anda berada ya, kesempatan kali ini kita sudah dapat banyak hal yang kita bisa dapatkan inspirasinya. Yang pertama, jika ada keinginan, ada kemauan, kita bisa mendapatkannya. Dan yang satu yang paling penting, dimanapun Anda berada, profesi apapun Anda, dimanapun Anda bekerja, dengan kenyamanan seperti apapun Anda, yakin dan percayalah bahwa kenyamanan yang Anda rasakan kali ini, itu sesungguhnya berpotensi menjadi sebuah bumerang bagi diri kita semuanya jika kita tidak mensikapinya secara bijak dan jika kita tidak mengendalikannya secara baik. Maka yang perlu dilakukan adalah seperti yang Pak Mukhtar sampaikan, ketika kita berada dalam sebuah kenyamanan saat ini Anda sedang rasakan, maka berpindahlah kepada zona nyaman berikutnya agar hidup kita tetap terus fight dan produktif, sehingga itu bisa menjadi bahan bakar untuk memotivasi kehidupan kita baik di dunia ataupun juga nanti ketika kita sudah tidak lagi aktif di dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Sebelum close sesaat lagi, ini ada buku-buku yang tadi sudah kita sampaikan, ceritakan. Nah, kabarnya Pak Mukhtar ingin menyerahkan buku ini sebagai sebuah kenang-kenangan buat televisinet.com. Boleh ditandatangan Pak ya sebelum itu terakhir Pak ya? Nanti akan saya teruskan kepada pihak manajemen dari Televisinet untuk disampaikan.
ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Pak Mokhtar, atau juga ingin mendapatkan informasi tentang buku Jangan Terlena di Zona Nyaman, atau juga sahabat bintang yang ingin menghadirkan Pak Mokhtar untuk berbagi cerita kepada kawan-kawan yang sudah mau menjelang pensiun, ya sahabat bintang bisa mendapatkan informasi mengenai buku Jangan Terlena di Zona Nyaman ini di nomor telepon di 0878 2261 7664 ya. Nanti bisa dilihat di layar kaca, barangkali nanti juga bisa dimunculkan di 0878 2261 7664, atau langsung saja ke televisinet.com. Jadi kalau Anda kesempatan kali ini tengah melihat tayangan acara Inspirasi Bintang yang tayang di setiap waktu-waktu yang sudah ditentukan sebagaimana yang ada di jadwal TV Anda, begitu. Nah, Anda bisa melihatnya dari waktu ke waktu yang kita akan berikan inspirasi yang bijaksana dan menantang. Pak Mokhtar, thank you very much. Terima kasih banyak. Hatur nuhun atas waktunya. Ya, senang sekali. Banyak inspirasi kita sudah bisa dapatkan. Saya akan berpindah kepada zona nyaman berikutnya yang lebih nyaman. Dan dengan siap menghadapi tantangan. Saya Dimitri Kana. Sampai jumpa lagi di Inspirasi Bintang Bijaksana Menantang.